keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan sehingga dibersihkan dari data tunggal. Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kemensos, menghapus sebanyak 1,9 juta keluarga dari daftar penerima bantuan sosial, Bansos, pada triwulan kedua tahun 2025. Langkah ini diambil setelah proses verifikasi dan validasi ulang menunjukkan adanya kesalahan data, inclusion error, yaitu keluarga yang seharusnya tidak berhak namun tercatat sebagai penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyampaikan keputusan ini usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Presiden, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025. Presiden ingin bansos benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu, data penerima diverifikasi secara ketat, agar tepat sasaran, kata Gus Ipul. Proses verifikasi dilakukan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang berasal dari Susenas, Kemensos, Kemendikdasmen, dan Nota Keuangan RAPBN 2025. Hasilnya, ditemukan bahwa beberapa program bantuan seperti Program Keluarga Harapan, PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, tidak tepat sasaran. Dari hasil konsolidasi dan pemadanan data antar instansi, Kemensos kemudian melakukan pemutahiran yang lebih rinci. Hasilnya, sebanyak 1,9 juta keluarga yang sebelumnya menerima bansos ternyata tidak memenuhi syarat. Selama ini mereka menerima bantuan, padahal sebenarnya tidak berhak, jelas Gus Ipul. Di sisi lain, terdapat pula kasus exclusion error, yakni keluarga yang berhak mendapat bantuan tapi belum terdata. Menurut Gus Ipul, kesalahan tersebut juga telah diperbaiki agar penyaluran bantuan ke depan lebih akurat. Langkah perbaikan data ini juga mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebelumnya mengumumkan pemberian stimulus ekonomi senilai 24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat selama libur sekolah Juni-Juli 2025. Berikut keterangan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Menkyu. Apa yang disampaikan tadi menunjukkan bahwa Presiden punya perhatian yang sungguh-sungguh kepada keluarga maupun kelompok-kelompok rentan yang memerlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Untuk itu yang kedua, dalam hal ini Presiden ingin apa yang diberikan ini adalah tepat sasaran. Sampai kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan pemerintah dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada data yang mungkin pernah dilihat oleh teman-teman semua, itu data yang disajikan oleh DEN pada tahun 2025 berdasarkan sumber estimasi dari Susenas, Kemensos, Kemendikdasmen, dan Nota Keuangan RAPBN tahun 2025. Di situ ada beberapa program yang dianggap kurang tepat sasaran atau ditengarai tidak tepat sasaran. Misalnya seperti program Keluarga Harapan dan Sembako. Ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua kita untuk konsolidasi data yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran. Di bawah arahan Ibu Menkyu dan Mensesnek bekerja kami selama 3 bulan lebih. Akhirnya Alhamdulillah Inpres keluar nomor 4 tahun 2025. Jadi kita sudah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun juga pemerintah daerah. Nah, dari hasil konsolidasi data itu, kita mencoba exercise ini, khusus untuk Kementerian Sosial, dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan kedua. Dari hasil ground check kita, bisa kita ketahui di sana, ada 1.900.000 lebih yang disebut sebagai inclusion error. Mereka semestinya tidak dapat, tapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga nanti kelompok yang exclusion error yang mestinya dapat tapi tidak dapat. Dari itu, ini singkat aja yang saya ingin menyampaikan bahwa keinginan kita untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tepat sasaran ini sungguh-sungguh sudah mulai dilaksanakan. Namun untuk kelompok yang selama ini atau keluarga penerima manfaat yang selama ini memperoleh
BNPT atau BPNT, bantuan pangan non tunai atau yang disebut dengan bansos itu. Jadi kepada 18,3 kpm. Selain itu juga akan ditambah beras sebanyak 10 kg yang nilainya tadi lebih dari 11 triliun. Dengan begitu, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang penting di sini. Pertama adalah perbaikan keluarga penerima manfaat, dan yang kedua adalah penambahan yang menjadi bagian dari atensi Bapak Presiden kepada kelompok-kelompok penerima manfaat, khususnya mereka yang berada di desil 1, miskin dan miskin ekstrim. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa proses pembersihan data dilakukan melalui validasi menyeluruh terhadap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Ia menyebut bahwa dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat KPM sebelumnya, hanya 16,5 juta yang lolos verifikasi. Dari jumlah itu, 14,3 juta keluarga tergolong dalam desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah. Dari hasil ground check terhadap 6,9 juta keluarga, sebanyak 1,9 juta diantaranya terbukti tidak layak menerima bantuan. Mereka telah kami keluarkan dari DTSN, ungkap Amalia dalam keterangan pers di Istana Presiden, Senin 2 Juni 2025. Ia juga memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, demi menjamin akurasi dan integritas data bansos nasional. Keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai keluarga, dikeluarkan dari keluarga yang tidak berhak. Jadi dikeluarkan dari keluarga yang berhak sehingga menjadi tidak berhak untuk menerima bantuan. Dengan demikian, dengan menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan 2 dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi ini akan menjadi lebih tepat sasaran.